Berhenti mengejar dia sekarang juga, karena secara psikologis, sikap terlalu mengejar justru mengaktifkan insting mereka untuk semakin menjauh. Bayangkan, Anda sedang mencoba menangkap seekor kupu-kupu yang indah. Semakin agresif Anda mengejarnya, semakin panik kupu-kupu itu terbang menjauh dari jangkauan Anda. Hal yang persis sama terjadi pada psikologi dinamika manusia. Ketika Anda menunjukkan keputusasaan dan terus-menerus memborbardir seseorang dengan perhatian yang berlebihan, Anda secara tidak sadar mengirimkan sinyal bahwa Anda tidak memiliki opsi lain dalam hidup dan nilai sosial Anda rendah. Selamat datang di podcast Psikologi dan Pengembangan Diri. Hari ini kita akan membongkar rahasia psikologis yang sangat elegan tentang bagaimana membuat seseorang tertarik kepada Anda secara natural, murni, tanpa perlu merendahkan harga diri atau memohon cinta dari siapapun. Dalam dinamika ketertarikan manusia, berlaku sebuah hukum tak tertulis tentang penawaran dan permintaan. Ketika Anda selalu tersedia setiap detik, membalas pesan dalam hitungan mikrodetik, dan rela membatalkan rencana pribadi demi dirinya, Anda memposisikan diri sebagai komoditas yang tidak berharga. Ketersediaan yang tak terbatas pada akhirnya akan membunuh misteri dan rasa penasaran. Secara psikologis, pikiran manusia diprogram untuk sangat menghargai sesuatu yang membutuhkan sedikit usaha untuk didapatkan. Jika Anda menyerahkan diri sepenuhnya di atas piring emas sejak interaksi hari pertama, tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bertanya-tanya, merindukan, atau membayangkan eksistensi Anda saat Anda sedang tidak berada di dekat mereka. Solusi pertama yang bisa Anda terapkan dengan tenang adalah konsep psikologis yang bernama mere exposure effect atau efek exposure berulang. Konsep ilmiah ini menyatakan bahwa manusia cenderung mengembangkan rasa suka terhadap sesuatu atau seseorang hanya karena mereka merasa familiar dengannya. Namun, kuncinya di sini adalah exposure yang elegan, bukan intrusif yang mengganggu. Anda sama sekali tidak perlu mengirim puluhan pesan panjang setiap hari. Anda hanya perlu hadir di radar penglihatan mereka secara konsisten, namun tidak menuntut perhatian. Jadilah sosok yang sering terlihat damai, positif, dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan di sekitar mereka tanpa menjadikan target Anda sebagai pusat semesta. Penerapan efek eksposur berulang ini ibarat menanam benih kesukaan di dalam alam bawah sadar mereka secara diam-diam. Saat Anda sering berada di sekitar mereka dengan energi yang tenang, stabil, dan tidak mengancam, otak reptil mereka mulai mencatat kehadiran Anda sebagai sesuatu yang aman dan sangat menyenangkan. Dalam dunia psikologi, rasa aman dan familiaritas ini adalah fondasi paling awal dan paling kuat dari rasa percaya serta ketertarikan romantis. Ingatlah untuk selalu menjaga fokus pada kehidupan Anda sendiri. Tunjukkan melalui bahasa tubuh bahwa kehadiran Anda di sana karena Anda sedang menjalani rutinitas harian yang kaya, produktif, dan bermakna bagi diri Anda sendiri. Setelah benih keakraban itu tertanam kuat, inilah saatnya Anda memadukannya dengan kekuatan psikologis dari kelangkaan. Jika eksposur berulang membuat Anda menjadi sosok yang familiar, maka kelangkaan adalah elemen yang membuat Anda terasa sangat berharga. Anda wajib memiliki kehidupan yang sibuk dan menarik di luar interaksi dengan orang tersebut. Saat mereka mulai terbiasa dengan eksistensi Anda, tarik sedikit perhatian Anda ke belakang. Jangan selalu menjadi pihak pertama yang menyapa atau memulai obrolan. Biarkan tercipta sebuah ruang kosong yang tenang. Ruang kosong misterius inilah yang menjadi arena di mana imajinasi mereka mulai bekerja keras, memikirkan keberadaan Anda. Kemandirian emosional adalah puncak tertinggi dari daya tarik karakter manusia yang tidak terbantahkan. Seseorang yang secara emosional benar-benar mandiri, tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa dirinya berharga. Mereka tidak akan merasa hancur berkeping-keping hanya karena seseorang terlambat membalas pesan obrolan. Ketika Anda berhasil mencapai titik kestabilan emosi ini,
dinamika hubungan akan bergeser secara dramatis tanpa Anda sadari. Orang yang tadinya mati-matian Anda kejar akan mulai merasakan perubahan frekuensi energi ini. Secara insting primitif, mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas emosi Anda. Dan hilangnya kendali inilah yang justru seringkali memicu insting pemburu dalam diri mereka. Misteri adalah bumbu penyedap paling krusial dalam sebuah resep ketertarikan psikologis. Di era modern saat media sosial mendorong semua orang untuk membagikan setiap detail terkecil kehidupan mereka secara instan, menjadi seseorang yang mampu menahan informasi adalah sebuah kekuatan yang amat langka. Jangan pernah menceritakan seluruh lembaran kisah hidup Anda, trauma terdalam Anda, atau rahasia terbesar Anda pada interaksi awal. Biarkan mereka berjuang mengupas lapisan kepribadian Anda satu demi satu, bagaikan membuka sebuah kado yang sangat berharga. Jika karakter Anda terlalu mudah ditebak sejak awal, rasa penasaran di kepala mereka akan mati seketika. Biarkan otak mereka bekerja menebak siapa Anda. Lalu, bagaimana cara menerapkan ketertarikan timbal balik secara elegan di dunia nyata? Cukup berikan satu sinyal ketertarikan yang sangat jelas, namun tetap santai. Sebagai contoh, tatap mata mereka sedikit lebih lama dari batas normal saat sedang berpapasan. Berikan senyuman tulus yang hangat, atau puji sebuah kualitas spesifik dari kepribadian mereka yang jarang diperhatikan oleh orang lain. Setelah Anda melemparkan validasi positif tersebut ke arah mereka, segera kembalilah ke rutinitas normal Anda. Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Anda baru saja melemparkan bola ketertarikan ke lapangan mereka dengan cara yang mempesona, memberikan kebebasan mutlak bagi mereka untuk merespons. Konsep psikologis kedua yang sangat kuat dampaknya adalah reciprocal liking atau ketertarikan timbal balik. Secara alami, manusia memiliki kecenderungan naluriah untuk menyukai orang-orang yang juga menunjukkan rasa suka kepada mereka. Kedengarannya mungkin sedikit kontradiktif dengan prinsip tidak mengejar yang baru saja kita bahas, bukan? Namun, ada batas tipis namun tegas antara menunjukkan apresiasi dengan mengejar secara membabi buta. Konsep ketertarikan timbal balik ini bekerja pada level maksimal ketika Anda berani memberikan pujian secara tulus dan cerdas. Lalu, seketika itu juga Anda mengambil langkah mundur, membiarkan mereka mencerna apresiasi tersebut tanpa tekanan. Fokuslah pada pengembangan diri Anda secara nyata. Ketertarikan yang bertahan lama tidak pernah dibangun dari trik manipulasi yang murahan, melainkan dari nilai diri yang benar-benar otentik. Ketika Anda secara disiplin berfokus pada kemajuan karir, hobi, kesehatan fisik, dan stabilitas mental Anda secara otomatis memancarkan aura kemandirian yang luar biasa menarik di mata orang lain. Orang yang tidak putus asa mencari cinta justru adalah tipe orang yang paling banyak menarik simpati dan cinta. Dedikasikan sisa energi yang awalnya Anda gunakan untuk memikirkan si dia, menjadi bahan bakar untuk mempelajari keahlian baru atau menikmati kesendirian yang memberdayakan. Jadi, mulai hari ini, letakkan perangkat Anda sejenak. Berhentilah mencari tetesan validasi dari orang yang terus berlari menjauh. Tarik kembali seluruh modal energi Anda dan gunakan untuk membangun kekaisaran mental Anda sendiri. Jadilah sosok yang menenangkan dan familiar. Tebarkan benih ketertarikan secara elegan di saat yang tepat. Pelihara aura misteri Anda rapat-rapat. Dan di atas segalanya, jadikan diri Anda sebagai prioritas nomor 1. Karena cinta dan loyalitas sejati tidak pernah didapatkan melalui sebuah pengejaran yang merendahkan martabat. Ia akan berlabuh dengan anggun kepada jiwa-jiwa yang memancarkan kedamaian mandiri. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Teruslah bertumbuh dan temukan nilai sejati Anda. Ketika ketertarikan timbal balik akhirnya terjalin secara nyata, ikatan hubungan yang terbangun selanjutnya akan menjadi jauh lebih sehat, kuat, dan seimbang. Tidak ada satu pihak pun yang merasa arogan berada di atas angin, dan tidak ada yang merasa terus-menerus berutang budi. Kalian berdua akan berinteraksi layaknya dua individu dewasa yang sama-sama utuh dan bernilai tinggi.
mereka akan sangat menghormati kehadiran Anda. Karena di alam bawah sadarnya, mereka paham bahwa mereka harus berusaha dengan baik untuk bisa mempertahankan posisi berharga di samping Anda. Ketertarikan yang fondasinya dibangun menggunakan baja harga diri akan selalu kokoh menghadapi ujian waktu. Pada analisa akhir, perjalanan psikologis untuk membuat seseorang tertarik tanpa harus repot mengejar ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan suci menuju penemuan nilai diri Anda sendiri yang sempat terlupakan. Anda perlahan mulai menyadari fakta tak terbantahkan bahwa Anda adalah hadiah utamanya. Pola pikir cemas Anda akan berevolusi dari pertanyaan menyedihkan seperti, apakah dia akan menyukai saya? Menjadi pertanyaan berdaya seperti, apakah dia memiliki kapasitas yang pantas untuk mendapatkan ruang eksklusif dalam hidup saya yang berharga ini? Perubahan landasan berpikir ini memproduksi karisma alami yang sangat sulit untuk ditolak oleh manusia manapun yang berinteraksi dengan Anda. Pergeseran dinamika ketertarikan ini biasanya mulai terjadi dengan sangat halus. Dari yang awalnya Anda yang selalu bertindak sebagai inisiator percakapan, kini tiba-tiba mereka yang mencari alasan-alasan kecil dan tidak masuk akal untuk sekedar bisa menghubungi Anda. Mungkin mereka tiba-tiba menanyakan hal sepele tentang pekerjaan, mengomentari aktivitas Anda, atau secara ajaib sering kebetulan berada di tempat yang sama dengan Anda. Ini adalah bukti konkret bahwa strategi efek eksposur berulang yang dipadukan secara brilian dengan kelangkaan mulai menunjukkan hasil yang nyata. Saat fenomena ini terjadi, tugas Anda hanyalah merespons dengan positif, sopan, namun tetap mengontrol antusiasme agar tidak terlihat berlebihan. Perilaku bernilai tinggi atau high value behavior selalu ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis di bibir. Inti dari perilaku ini adalah tentang memiliki batasan pribadi yang sehat. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan kurang baik, mengabaikan Anda, atau menunjukkan sikap tarik ulur yang menguras mental, Anda memiliki keberanian untuk melangkah pergi tanpa perlu menciptakan drama tangisan. Anda tidak marah dan tidak membalas dendam. Anda hanya sangat menghargai nilai waktu Anda di dunia ini. Menarik diri dari situasi yang merugikan kesejahteraan emosional adalah wujud tertinggi dari mencintai diri sendiri, yang ironisnya akan membuat orang lain tersadar akan seberapa mahalnya eksistensi Anda.